Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, moderator. Yang saya hormati Bapak Analog Diklat, ya, pendidikan dalam hal ini diketuai oleh Pak Saripudin, SPI Kalimantan. Yang saya hormati para narasumber yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu guru seluruh Indonesia yang sempat hadir pada ini hari. Guru yang sangat hebat, sangat mulia tugasnya, dan dapat meluangkan waktu untuk mengikuti diklat yang diadakan oleh panitia dalam rangka memperingati Hari Aksara Internasional bulan September 2021. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada gangguan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya dipercayakan oleh panitia untuk membawakan materi tentang penelitian tindakan kelas. Mudah-mudahan panitia dapat untuk memperlihatkan PPT yang saya sudah kirim. Saya persilakan. Saya mohon maaf, bisa kedengaran suara saya? Dengar, Pak. Ya, bisa. Saya mohon pada panitia. Bisa kedengaran. Ya. Kedengaran, Pak. Ya. Kedengaran. Panitia tolong di screen. Tes. Bapak Ibu, para peserta yang saya hormati, penulisan penelitian tindakan kelas ini, ya, saya buat sedemikian rupa karena saya tahu persis, terutama yang sudah PNS atau sudah guru, baik dari guru SD atau guru TK, SD, SMP, SMA, malah sampai perguruan tinggi, ini kita butuhkan adalah untuk kenaikan pangkat. Karena sekarang ini guru-guru membutuhkan karya tulis untuk naik pangkat. Mungkin untuk guru SD, SMP, SMA, penelitian tindakan kelas inilah yang sangat bukan mudah juga kalau kita kerjakan dengan baik, dengan sungguh. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan bisa menyelesaikannya dengan baik dan tepat waktu. Yang penting Bapak Ibu bisa paham, bisa mengerti apa sebenarnya tujuan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas. Karena ini sangat bermanfaat sekali bagi guru-guru SD, SMP, SMA untuk naik pangkat. Karena saya tahu persis guru-guru kita sekarang ini seluruh Indonesia, dia biasanya mentok di 4A. Kalau dia menulis, rajin menulis, mohon maaf, beda dengan di Indonesia bagian barat, karena agak lincah, mungkin pengetahuan atau apanya yang lebih baik, sarana prasarananya yang lebih bagus dibandingkan kami yang ada di daerah-daerah, terus terang saja 4A sudah mentok. Ada yang bisa sampai 4C, naik pangkatnya terutama guru-guru SMP, SMA, itu bisa naik 4C. Untuk naik ke 4D, itu biasanya agak mentok dia di sana. Bukan hanya guru SD, SMP, SMA, Bapak Ibu, kami juga dosen, biasanya mentoknya itu adalah 4C. Ya, untuk menjadi guru besar, itu agak susah naik ke 4D.
karena sudah dibatasi oleh pemerintah kalau dosen harus membuat karya ilmiah yang setara dengan yang internasional atau Scopus paling minim itu 3 sebagai kalau ketuanya bisa 1 sebagai anggota dan lain-lainnya. Nah, kalau guru SD, SMP, SMA itu harus ada karya ilmiah. Nah, dengan ini panitia menyampaikan pada saya karena guru ini sangat berpotensi untuk bisa naik pangkat lebih tinggi karena semua saya yakin dan percaya semuanya mau pangkatnya tinggi. Dengan inilah barangkali saya bisa untuk memberikan sedikit, kita diskusikan, kita usaha urun remuk bisa memberikan tentang penelitian tindakan kelas. Mudah-mudahan sebentar dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru dimanapun berada. Mungkin ada yang mahasiswa, ini juga bisa digunakan untuk menyusun skripsi. Nah, sudah banyak juga yang saya lihat di YouTube Bapak Ibu, mungkin saya hanya ingin sedikit membangkitkan kembali, memotivasi kembali, mengajak pada Bapak Ibu supaya lebih ingat lagi atau mengingatkan kembali gitu. Nah, dalam hal ini nanti saya sedikit akan memberikan tentang materinya daripada atau pengertian daripada PTK itu sendiri atau teorinya PTK, bagaimana apa artinya PTK, apa manfaatnya, apa tujuannya, bagaimana prosedurnya, langkah-langkahnya kita menyusun PTK. Nah, yang kedua, bagaimana caranya kita membuat usulan PTK supaya kita bisa gunakan untuk kita naik pangkat. Karena itu juga ada rambu-rambunya, tidak bisa kita seperti menyusun skripsi. Hanya yang mengetahui di sana adalah pembimbing. Kalau naik pangkat untuk guru, itu harus banyak yang mengetahuinya gitu. Tapi pelaksanaan penelitiannya sama. Yang membedakan itu hanya yang mengetahuinya nanti prosedurnya. Siapa-siapa yang harus mengetahui supaya bisa hasil penelitian ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana kita menyusun laporan PTK. Nah, itulah yang nanti yang saya berikan pada Bapak Ibu. Mungkin kalau masalah pengertian tentang PTK ini, barangkali Bapak Ibu lebih bisa memperdalam. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita mulai dengan konsep dasar PTK itu, atau konsep dasar penelitian tindakan kelas. Yang pertama, ada pengertian daripada penelitian tindakan kelas, ada karakteristik daripada penelitian tindakan kelas, apa prinsip-prinsipnya daripada PTK, apa tujuannya daripada PTK, manfaat PTK, ya. Begitu juga perbandingan PTK dengan penelitian formal. Ada Bapak Ibu. Mudah-mudahan saja bisa kami tidak akan panjang lebar tentang teorinya karena waktu juga itu. Ini barangkali nanti yang kita akan jelaskan satu persatu. Saya minta next. Bapak Ibu, pengertian PTK itu merupakan bentuk kajian, ya, bentuk kajian yang sistematis, relatif atau reflektif dilakukan oleh pelaku jadi pada tingkat guru, dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan kualitas pembelajaran. Pada prinsipnya Bapak Ibu, PTK itu adalah ingin memperbaiki proses belajar mengajar, karena gurulah yang tahu persis apa yang kita sudah lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Sedangkan karakteristik PTK itu perbaikan, itu yang saya bilang tadi, perbaikan daripada pembelajaran itu sendiri, dan bagaimana kita berusaha untuk kolaboratif antara guru dengan dosen. Yang berikutnya adalah bersifat reflektif. Ini. Next. Prinsip-prinsip daripada PTK Bapak Ibu, ya, prinsipnya itu yang pertama adalah tidak mengganggu komitmen mengajar. Artinya pada saat kita melakukan penelitian tindakan kelas ini tidak akan mengganggu dalam proses belajar mengajar. Ya, tidak akan mengganggu dalam proses belajar mengajar kita. Tidak terlalu menyita waktu. Karena ini berbarengan pada saat kita mengajar, sehingga waktu itu tidak akan disita pada saat kita mengadakan penelitian.
Sedangkan penulisan laporan bisa kita lakukan malam, sehingga waktu penelitian itu tidak akan terganggu dengan pada saat kita mengajar itu maksudnya. Metodologinya andal, identifikasi rumusan masalah atau rumusan hipotesisnya meyakinkan. Strategi dapat diterapkan di kelas, artinya dalam proses belajar mengajar itu strategi ataukah metode model pembelajaran bisa kita gunakan. Merupakan masalah guru. Nah ini ingat, kita memperbaiki proses belajar mengajar, mungkin ada masalah guru. Supaya jangan kita berpikir atau murid saya yang salah. Kita juga mengoreksi diri kita sendiri sampai di mana, sejauh mana materi yang kita sudah sampaikan, mengapa dia tidak berhasil. Nah itu kita mengoreksi masalah-masalah yang kita hadapi. Konsisten terhadap prosedur etika, artinya kita harus taat ya dengan apa langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sebagai guru gitu. Permasalahan ada dalam perspektif misi sekolah. Artinya kita dapat masalah itu apakah sudah sesuai dengan keadaan situasi sekolah itu sendiri. Karena biasanya guru juga mengatakan bahwa tidak ada media, tidak ada sarana prasarananya dan lain-lainnya. Padahal itu adalah bisa kita kembangkan sendiri sebagai guru Bapak Ibu. Next. Yang berikut Bapak Ibu, tujuan daripada penelitian tindakan kelas ini seperti saya katakan tadi adalah untuk kita memperbaiki baik praktiknya atau mutu pembelajaran. Dalam hal ini adalah untuk perbaikan dan peningkatan layanan profesional guru. Karena kita ini adalah Bapak Ibu sebagai pelayan di kelas. Bukan kita harus dihormati atau gila hormat, tidak. Kita melayani siswa kita. Dari dia tidak tahu menjadi tahu. Dari dia tidak tahu pegang pensil, bisa megang pensil. Itu tugas kita sebagai guru. Nah, manfaatnya daripada penelitian tindakan kelas ini Bapak Ibu, dengan berkembangnya budaya meneliti yang merupakan dampak bawaan dari pelaksanaan PTK secara berkesinambungan, maka manfaat utama itu adalah menumbuhkan inovasi pendidikan, karena guru semakin diberdayakan untuk memperkarsai profesional secara mandiri. Maksudnya Bapak Ibu, kita sebagai guru harus bisa kita mengembangkan inovatif atau inovasi-inovasi yang ada di kelas kita sendiri. Bagaimana caranya dari tidak ada misalnya media, dari tidak ada misalnya sarana prasarananya, kita sebagai guru bisa mengadakan itu. Dengan cara bagaimana? Nah, jelas kita harus menggunakan misalnya media yang ada di lingkungan kita sendiri, bahan-bahan yang ada di lingkungan sendiri, bahan bekas terutama Bapak Ibu. Nah, itu salah satu inovasi. Itu sebagai alat peraga, alat bantu kita pada saat proses belajar mengajar. Next. Kalau perbandingan PTK dengan penelitian formal, barangkali nanti Bapak Ibu bisa tolong nanti dibagikan siapa yang berminat untuk materi ini, dibagikan saja. Kalau PTK seperti ini, kalau penelitian yang formal seperti ini, yang mana kira-kira yang susah, mana kira-kira yang agak bagus kita teliti. Kalau menurut pribadi saya, yang sering saya sampaikan, yang sering saya bimbing kepada mahasiswa, kepada guru-guru bersama dengan Diknas, terutama yang ada di kecamatan, untuk membantu teman-teman kita, rekan-rekan kita, teman sejawat, karena terus terang saja Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa saya ini sebenarnya pernah mengajar di SD, pernah mengajar di SMP, SMA, tahu persislah permasalahan-permasalahan yang ada di SD, permasalahan yang ada di SMA atau di SMP. Nah, dengan ini yang paling saya tertarik itu sebenarnya yang mudah kita lakukan sebagai guru SD, SMP, SMA adalah penelitian tindakan kelas. Walaupun sekarang kalau di kampus itu dicemohkan oleh dosen, itu pun dosen yang mencemohkan itu yang tidak tahu persis sebenarnya. Kalau menurut saya, kalau prosedurnya bagus kita lakukan, kalau sudah mengikuti alurnya daripada penelitian tindakan kelas, saya yakin dan percaya akan ada manfaatnya. Karena ini di sini adalah memperbaiki proses belajar mengajar. Kita mengadakan evaluasi diri kita sendiri untuk melihat kelemahan-kelemahan atau nilai-nilai yang ada di dalam sekolah kita sendiri.
Dengan melihat, mengetahui kelemahan, kekurangan yang kita lakukan atau yang ada di sekolah kita, sehingga kita bisa memperbaikinya melalui apa? Melalui penelitian tindakan kelas ini. Karena kita action Bapak Ibu. Kalau menurut saya penelitian formal bagus juga, tapi sedikit agak merepotkan bagi kita, apalagi kalau kita kurang sekali, karena kita harus bisa orang lain melakukan, kita atas nama saja bisa saja. Nah ini. Next. Nah, seperti apa yang saya jelaskan tadi, prosedur pelaksanaan PTK ini yang paling penting Bapak Ibu. Di samping prosedur, alurnya PTK itu juga. Sebentar saya jelaskan. Kalau prosedur pelaksanaan PTK itu mulai penetapan atau masalah, ya, mulai penetapan masalah. Kita mencari masalah. Kita tidak usah mencari, kita sebenarnya apa yang kita sudah lakukan, apa yang kita rasakan, bagaimana hasilnya pada saat kita mengajar, bagaimana hasil siswanya, itu sudah dapat masalah di situ Bapak Ibu. Misalnya saja suara kita yang kurang jelas, misalnya saja menghadapi anak yang nakal, misalnya saja medianya yang tidak ada, misalnya saja mungkin kita menggunakan hanya ceramah saja sehingga siswa kita mengantuk. Nah, itu masalah-masalah semuanya. Dengan dasar itulah sehingga kita bisa mengangkat masalah gitu. Oh, kalau kita misalnya suara kita kurang bagus, berarti kita harus perbaiki. Kita harus yakin, kita harus jujur, Bapak Ibu. Tadi sudah jelaskan ada etikanya, jujur kita. Di mana kekurangan kita, di mana kelemahan kita tidak pernah menggunakan media misalnya, ataukah suara kita kurang bagus, dan lain-lainnya, Bapak Ibu. Banyak lagi, dan Ibu sendiri, Bapak sendiri yang tahu persis. Nah, setelah kita tahu masalahnya, barulah perencanaan tindakan. Barulah kita membuat perencanaan tindakan ini ya sesuai dengan prosedur PTK. Sebentar barangkali saya akan jelaskan kembali. Yang berikut pelaksanaan tindakan atau ada observasi ya. Setelah kita merencanakan tindakannya baru kita laksanakan. Setelah kita laksanakan kita adakan refleksi. Apa refleksi itu? Kita merenung kembali di mana kekurangan saya tadi, di mana ininya saya tadi, apa kelemahan saya tadi, kenapa nilainya siswa saya rendah. Nah, itu refleksi, kita tanya kepada siapa? Kepada teman sejawat, kepada observer, karena ada yang mengamati kita Bapak Ibu. Kalau kita minta bantuan, kita kerjasama dengan dosen, ya saya sering mengadakan penelitian tindakan kelas dengan guru-guru yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, saya sebagai observernya, sekali-sekali juga saya mengajarnya, guru itu sebagai observer, bisa dibalik seperti itu. Karena dosen itu harus memberikan contoh kepada gurunya juga gitu. Karena biar bagaimana adalah kalau guru SD itu adalah mantan-mantan mahasiswa kita gitu. Yang berikutnya perencanaan tindakan. Kalau kita sudah tahu kekurangannya, kelemahannya, kita buatkan perencanaannya apa yang kita harus perbaiki. Begitu juga prosedur observasi, mungkin observasinya yang keliru. Nah, itu. Karena kalau kita menggunakan modelnya ya kita harus ikuti model-model itu apakah ada perubahan atau tidak dengan menggunakan model yang baru. Nah, itu salah satunya. Next. Sedangkan alur PTK, ya, alur penelitian tindakan kelas itu, yang pertama itu adalah permasalahan. Tadi sudah saya ini kan permasalahannya. Yang berikut adalah pemecahan masalah atau rencana tindakan pertama, ya. Kalau kita sudah tahu masalahnya, apa yang kita harus lakukan, itu tindakan pertama. Terus pelaksanaannya, kita sudah membuat perencanaannya, kita laksanakan. Nah, itu biasanya pelaksanaan tindakan ini pada siklus 1. Nah, pada saat pelaksanaan tindakan ini ada yang mengamati kita Bapak Ibu. Namanya observer. Ya, baru setelah itu baru dianalisis lagi bagaimana hasilnya, ya, direfleksi. Nah, bagaimana apa-apa kekurangan kita itu. Kita merenung Bapak Ibu sebagai peneliti, kita merenung di mana letak kesalahan saya. Kita tanya sama observernya, apa kesalahan saya tadi kok nilainya rendah siswa saya ini. Nah, itu refleksi. Setelah itu barulah kita lanjutkan lagi, ya. Kita lanjutkan lagi ke permasalahan yang sudah ada. Baru buat perencanaannya, perbaikannya, apa yang kita harus perbaiki tadi sesuai dengan pengamatan observer tadi. Nah, itulah yang harus diperbaiki. Begitu juga setelah kita perbaiki masalah-masalah yang sudah dapatkan, baru kita laksanakan pelaksanaan tindakan yang kedua, siklus 2-nya Bapak Ibu.
Setelah kita lakukan itu, ada lagi observernya, diamati lagi oleh teman kita, teman sejawat. Ya, jujur Bapak Ibu harus dilihat dari awal sampai mulai misalnya membuka pelajaran sampai menutup pelajaran. Ya, ada 8 keterampilan dalam hal kita lakukan, harus kita ini dilihat sama siswa sama teman kita. Itu kalau kita melakukan penelitian. Nah, setelah itu kita tinjau kembali, oh sini ada perubahan sedikit, ada perbaikan sedikit. Nah, itu. Berarti ada. Dengan catatan Bapak Ibu, orang sering mengatakan, terus terang termasuk mahasiswa kami, sering biasanya mengatakan, Pak, saya sudah lakukan siklus 2 kok nilainya tetap. Tanya sama observernya, apa kekurangan, apa kelemahannya pada saat saudara mengajar. Apakah mungkin langkah-langkahnya yang kurang bagus, suaranya tidak bagus, nah itu dikonsultasikan Bapak Ibu. Tidak mutlak harus siklus 2 Bapak Ibu. Sampai siklus 3 pun bisa. Hanya jarang sekali orang mengangkat sampai siklus 3. Ya, hanya siklus 2 dianggap sudah berhasil gitu. Mudah-mudahan saja keberhasilan pada siklus 2 itu tidak direkayasa hasil nilainya Bapak Ibu. Kita sebagai manusia biasanya menghasilnya direkayasa, dinaik-naikkan, jangan. Kita sebagai peneliti harus jujur apa adanya, ya. Dan penelitian itu tidak harus berhasil misal 100%, enggak. Bisa misalnya tidak berhasil gitu. Itu harus kita pegang teguh Bapak Ibu. Next. Nah, ini masalah-masalah yang perlu diidentifikasi di dalam kelas itu sendiri. Masalah-masalahnya coba dilihat nanti di lapangan, terutama Bapak Ibu. Hanya ini contoh saja saya berikan. Dalam next. Lanjut. Next. Ini hanya formatnya Bapak Ibu yang saya sampaikan ini, format-format atau untuk menganalisis daripada masalah-masalah yang ada di lapangan. Lanjut. Ya, ini dalam penetapan masalah Bapak Ibu, yang pertama yang kita rasakan, masalah apa yang kita rasakan di kelas. Karena penelitian tindakan kelas ini adalah guru sendiri yang meneliti Bapak Ibu. Kita sendiri, kita yang mengajar, kita meneliti diri kita sendiri, hanya kita minta bantuan sama teman kita sebagai observer, sebagai pengamat. Kalau dosennya butuh juga penelitian, karena dosen juga butuh penelitian Bapak Ibu. Dia bisa kita ajak kerjasama, Pak tolong bantu, Bapak ikut juga penelitian saya ada penelitian, silakan. Kalau saya dengan guru-guru saya khususnya yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari yang dekat jangkauannya dengan saya, baik kabupaten apa semuanya, saya sering melakukan bersama-sama dengan mantan-mantan mahasiswa saya, terutama guru-guru, karena guru SD itu adalah sebagian besar mantan mahasiswa saya gitu. Sehingga bisa kita kerjasama, karena sama-sama membutuhkan Bapak Ibu. Dosen membutuhkan penelitian, guru juga membutuhkan penelitian untuk naik pangkat, dosen juga untuk naik pangkat, begitu. Nah, terus yang berikutnya adalah identifikasi masalah. Kita mencari, melihat masalah-masalah yang ada, yang sering kita temukan di lapangan, kita catat di sana semua seperti yang saya buatkan format tadi. Baru dianalisis masalah-masalah itu, dipilah-pilah Bapak Ibu. Mungkin media, mungkin suaranya, mungkin sarana prasarana, mungkin metode, mungkin pendekatan yang digunakan, mungkin model yang digunakan. Nah, itu dipilah-pilah di sana, dianalisis. Setelah kita pilah-pilah semuanya, barulah dirumuskan, dijadikan satu, dijadikan buat rumusan masalahnya. Rumusan masalah itu kan berbentuk pertanyaan Bapak Ibu. Nanti ada contohnya saya berikan. Next. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di dalam merasakan adanya masalah, misalnya saja tidak puas terhadap pembelajaran yang kita lakukan, berpikir balik melihat sisi-sisi yang lemah pembelajarannya dan lain-lainnya, ya. Baru di bawahnya itu adalah ada identifikasi masalah apa yang sedang terjadi sekarang, apakah yang terjadi mengandung ini dan selanjutnya. Nah, ini kalau menganalisis tadi saya sudah singgung, saya sudah jelaskan.
Baru setelah kita menganalisis permasalahan, merumuskan masalah, rumusan masalah itu next. Tolong. Panitia next. Mohon bersabar, Pak. Karena banyak ini slide saya, tolong dipercepat ya kalau teorinya ya. Halo, bisa didengar panitia? Yang bagian mana, Pak? Next. Mungkin ada Nah, tadi ini saya sudah jaringan jelaskan ini, tadi. Pak. Ya. Ini Perencanaan sudah. Oh, Pak, ini pending, Pak. Ya. Ada gangguan jaringan, Pak. Sebentar, Oh, Pak. gitu. Oh, gitu. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. ya. Ya. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf, katanya panitia ini ada ini nanti masalah teorinya bisa Bapak Ibu nanti tanyakan sama saya kalau sudah ini. Tolong dibagikan ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Ya. Karena yang perlu di sana itu ya refleksi apa yang harus direfleksi misalnya ya. Ada analisis data, ada refleksinya. Selanjutnya ada perencanaan tindakan lanjut. Perencanaannya apa saja dibutuhkan. Yang diobservasi apa saja diobservasi. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa dilihat kembali ya. Yang berikut pendekatan-pendekatan apa yang perlu kita lakukan, interpretasi, fokus misalnya, pelaksanaan, tujuan, dan lain-lainnya. Ya. Pemilihan prosedur observasi, nah itu saya bilang sudah jelaskan tadi, observasi apa yang perlu kita mau ini kan sesuai dengan masalah-masalah yang ada di lapangan Bapak Ibu. Ya, contoh-contoh daripada format observasi, ada observasi yang terbuka, ada yang terfokus, misalnya observasi yang apa namanya, itu contoh-contohnya yang sistematis, yang terstruktur, itu saya sudah berikan contohnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal bisa nanti dibaca atau di rumah. Nah, yang penting lagi ini mulai dari usulan PTK Bapak Ibu, ya. Usulan PTK. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu, terutama teman-teman, saudara-saudara saya yang membutuhkan untuk naik pangkat, bagaimana caranya kita mengusul atau membuat penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama itu adalah judul PTK dulu, ya. Sesuai dengan Bapak Ibu yang Bapak Ibu mengajar, kalau misalnya mengajar matematika kah yang Bapak Ibu teliti. Kalau guru SD itu kan semua bidang studi, ada 5 bidang studi Bapak Ibu. Nanti kalau Ibu meneliti dari 5 bidang studi itu, yang mana kira-kira nilai siswa kita yang paling rendah? Mana kira-kira yang paling dia tidak suka anak-anak didik kita, itulah yang diteliti, itu berarti ada masalah gitu. Kalau guru SMP ya lain lagi, nanti mungkin ada per bidang studi, guru SMA ada sosiologi, ada ekonomi dan lain-lainnya, ada geografi, nah itu mungkin bisa diteliti. Kenapa dia bisa ini? Itu judulnya, tergantung daripada permasalahan yang ada di lapangan Bapak Ibu. Jangan dulu langsung menulis judul. Saran saya jangan menulis judul, tetapi Bapak Ibu mencari permasalahan. Kalau sudah dapat masalahnya, mau diapakan ini masalah? Nah itu, ya baru kita dapatkan judul gitu Bapak Ibu. Ya, yang selanjutnya buat tim peneliti Bapak Ibu. Jangan kita mau jalan sendiri-sendiri. Saya mengharapkan pada Bapak Ibu kita kerjasama dengan teman. Sekali-sekali jadi anggota, sekali-sekali jadi ketua gitu. Dalam penelitian itu seperti itu Bapak Ibu ya. Sekali-sekali jadi ketua, sekali-sekali jadi anggota. Tidak apa-apa penelitian tindakan kelas itu kita berdua, bertiga pun tidak apa-apa. Memang nilainya ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau misalnya kalau di perguruan tinggi Bapak Ibu, nilainya ketua itu 60% dari misalnya berapa yang diakui penelitian tindakan kelas itu. Begitu juga anggotanya 40%. Nah itu. Itu sudah ada persennya, makin banyak penelitian kan makin bagus jadinya, sehingga kumnya kita, kreditnya kita bisa banyak, begitu Bapak Ibu. Itu maksud saya. Kemungkinan ini yang belum dilakukan di sekolah-sekolah.
kita berbentuk kita gotong royong lah, kita kerjasama dengan teman kita supaya ada yang jadi ketua, ada yang jadi anggota gitu. Kalau misalnya kita sendirian, nah berarti kita mau hidup sendiri, mau naik pangkat sendiri. Nah itu saran saya saja, tergantung daripada Ibu. Nah, tim peneliti ini mencakup misalnya nama lengkapnya siapa, gelarnya apa, golongannya, pangkatnya, NIP-nya, jabatan, fungsional, atau sekolah dan lembaganya di mana gitu. Lokasi penelitiannya di mana, apakah di SD-nya Bapak Ibu, boleh. Kalau saya sebagai dosen ya biasa saya mencari SD-SD kira-kira yang mana kurang nilainya. Saya mencari dulu data di Diknas begitu. Oh di sini yang kurang nilainya, anak-anaknya kurang sekali ini ya. Saya turun ke lapangan begitu Bapak Ibu. Kalau ibu sendiri di sekolahnya sendiri tidak jadi masalah. Penelitian tindakan kelas memang harus kita melihat sekolah kita sendiri. Waktunya kapan, biayanya, kalau ada biaya. Kalau tidak ada biayanya bilang saja mandiri. Begitu Bapak Ibu. Bilang penelitian ini adalah mandiri. Kalau ada biaya dari Diknas ya silakan. Ada biaya dari dana BOS kalau memang ada dia punya istilahnya Bapak Ibu, kalau memang ada bisa digunakan dana BOS untuk penelitian ya silakan, kalau tidak bisa ya jangan. Lebih bagus kita mandiri karena naik pangkat itu untuk mandiri gitu Bapak Ibu. Yang berikut lihat Mas, format usulan PTK Mas. Lanjut di format usulan PTK. Ya, kalau saudara Bapak Ibu sudah dapat judul penelitiannya ya baru kita merumuskan latar belakang. Jangan observasi Mas, lanjut. Format usulan PTK. Lanjut Mas. Lihat format di bawah lagi, di bawah. Di bawah lagi ya Pak? Ya. Format usulan PTK. Ini kan. Nah ini ya. Nah ini ya Pak. Nah ini. Oh ini 39. Ya. 39. Naik. Mohon maaf Bapak Ibu, sedikit ada gangguan ini. 39 ini nih. Formatnya dulu Mas, format Mas yang tadi Mas. Di sana nanti kalau sudah ada formatnya bagian pertama itu ya. Next itu Mas, next ya. Nanti bisa dibaca sama peserta. Ada ini saya sudah jelaskan tadi, ada tim peneliti, mencakup nama lengkap, ya, gelarnya apa, golongan apa, pangkatnya, NIP, jabatan dan seterusnya. Next Mas. Next. Ya, yang pertama Bapak Ibu, judul penelitian. Kalau sudah dapat masalah tadi, baru buat judul penelitian. Ada dalam penelitian PTK itu ada judulnya, ada latar belakang, ada rumusan masalah, cara pemecahan masalahnya memuat tentang pendekatan konsep yang digunakan untuk menjawab masalah, ya. Tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis atau hipotesis tindakan. Nanti dijelaskan ya. Next. Next Mas. Next. Sudah Pak? Ya. Atau masih loading Pak? Ya, bagian isinya Bapak Ibu, kelanjutan yang tadi, ya, kelanjutan yang tadi itu tadi ada kerangka, sekarang nomor 8 itu adalah metode penelitian. Meliputi itu settingnya, karakteristik subjeknya, penelitian itu variabelnya apa, yang diteliti, rencana tindakannya, data-datanya, semuanya. Sampai nanti Bapak Ibu ada jadwal penelitian, kapan dilaksanakan,
rencana biaya, nah itu kita harus buat karena ini adalah untuk naik pangkat. Kalau misalnya mahasiswa tidak ada rencana biaya, hanya jadwal penelitian yang ada. Personalianya, maka saya bilang tadi, marilah kita kerjasama dengan teman-teman kita yang membutuhkan untuk naik pangkat. Nah, bisa personalia penelitian. Ada personalianya, ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu nanti lagi dijelaskan Bapak Ibu. Buku-buku apa yang kita gunakan, begitu juga lampiran-lampiran nanti. Apa yang kita lakukan, gambar-gambarnya, terutama pada saat proses belajar mengajar. Yang berikut ini Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa ini judul hanya contoh saja ya, tidak, masih banyak judul yang bisa kita angkat. Ini contohnya saya ambil dari SMA, ada apa namanya SMA yang ada di Indonesia lah, saya mengambil ini. Ini hanya contoh saja. Kalau yang SD misalnya bisa diganti saja SMA-nya dengan SD di mana tempat Bapak Ibu mengajar. Next. Next, Mas. Nah, di dalam latar belakang Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu tulis nanti dalam latar belakang, ini yang paling penting Bapak Ibu. Ya, yang perlu Bapak Ibu tulis di latar belakang itu adalah rasional mengapa penelitian dilaksanakan. Mengapa penelitian ini dilaksanakan. Paparan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Maksudnya, harapannya pemerintah itu supaya bisa meningkat hasil belajarnya. Itu harapannya. Tapi kenyataannya di lapangan adalah nilainya rendah, berarti dia tidak meningkat. Itu artinya ada kesenjangan. Mengapa dia senjang gitu? Itulah kajian berbagai bahan pustaka yang relevan. Artinya ada teori-teori, ya salah satu teori lah Bapak Ibu masukkan di sana. Sesuai undang-undang kah? Sesuai menurut siapakah misalnya dalam proses belajar mengajar. Yang relevan artinya yang cocok dan sesuai dengan judul Bapak Ibu. Itu. Yang berikutnya ada pengalaman penelitian berbagai pengajar di pengalaman penelitian sebagai guru. Nah, pengalaman-pengalaman masih bisa dimasukkan di sana, di dalam latar belakang. Yang berikut memukakan alasannya sebagai landasan berpijak dalam penelitian. Apa alasannya Bapak Ibu mengadakan penelitian ini? Nah, itu harus ada alasannya. Alasannya saya sudah yakin dan percaya adalah untuk meningkatkan, untuk memperbaiki dan lain-lainnya lah. Mulai dari yang bersifat umum sampai dengan bersifat yang ada masalahnya spesifik. Nah, itu Bapak Ibu artinya bisa membentuk kerucut, bisa besar di atas, bisa kecil di bawah gitu. Terbalik juga boleh Bapak Ibu dalam latar belakang. Yang penting kita sistematis menulisannya. Artinya ada kesenjangan sana, bagaimana cara memperbaikinya sesuai pengalaman kita begini-begini, apakah bisa atau tidak. Nah, itu. Nah, kalau kita sudah dapat dalam latar belakang, barulah kita rumuskan masalah. Masalahnya disusun secara singkat, padat, jelas dalam bentuk ya. Dalam bentuk kalimat tanya biasanya Bapak Ibu. Ya. Diturunkan dari identifikasi masalah atau tindakan. Nah, itu. Dapat diuji secara empiris dan dirinci sesuai dengan kebutuhan pembahasan. Nah, itu nanti itu masalahnya singkat, jelas, padat, malah biasanya sekian kata gitu. Next. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya. Ini seperti tadi saya berikan contoh di SMA ya. Contohnya juga di SMA. Kalau di SD kan tinggal diganti-ganti Bapak Ibu. Di SD, di SMP tinggal diganti saja. Hanya bedanya adalah mata pelajarannya. Kalau di SD tidak ada biologi, yang ada IPS, IPA, matematika dengan PPKN. Kalau di SMA ya biologi, ada geografi, ada ekonomi, dan lain-lainnya. Nah, itu sesuaikanlah itu. Itu Bapak Ibu bedanya. Next. Pemecahan masalah itu Bapak Ibu memuat tentang pendekatan atau konsep yang digunakan untuk pemecahan masalah alternatif. Kira-kira ini yang saya pun gunakan.
Misalnya model kah, metode kah, pendekatan kah? Karena model-model pembelajaran itu banyak sekali Bapak Ibu. Dengan catatan pada saat Ibu memilih model-model pembelajaran ataukah pendekatan atau metode yang begitu banyaknya, Ibu harus sesuaikan dengan materi, itu yang penting. Maka ada alternatif pemecahan masalah. Sesuaikan dengan materinya. Materi apa yang Bapak Ibu ajarkan, oh metode ini kira-kira yang bisa tepat kita gunakan. Nah itu. Karena setiap metode, setiap pendekatan, setiap model pembelajaran itu berbeda-beda sesuai dengan materi gitu. Ya, kita pilihlah kira-kira yang paling tepat, yang paling bagus, cocok dengan materi yang kita ajarkan. Nah, tujuan penelitian itu sesuai dengan masalah Bapak Ibu. Kalau tujuannya ya menyatakan apa yang ingin diperoleh dari penelitian, dirumuskan dalam kalimat pernyataan. Artinya tujuan itu tidak boleh jauh daripada permasalahan gitu. Sesuai dengan masalahnya, itulah tujuannya. Next. Next, Mas. Manfaat penelitian. Ya. Manfaat penelitian itu biasanya untuk next, Mas. Manfaat penelitian itu untuk siswa, Bapak Ibu, untuk pengembangan kurikulum atau guru. Kami tidak dapat screen, Prof. Sekolah, untuk sekolah, pengembangan proses belajar mengajar. Nah itu. Ya, Prof, lanjut saja, Prof. Ya. Screen-nya lagi bermasalah, Prof. Oh iya ya, mohon maaf Bapak Ibu, katanya ada masalah dari panitia, tidak bisa Bapak Ibu lihat di apa namanya di monitor, di layar. Mudah-mudahan nanti bisa dibagikan ya Bapak Ibu. Ya, kami coba lagi, Prof. Ya, silakan. Ya, itu Bapak Ibu manfaatnya itu untuk guru biasanya, untuk pengembangan kurikulum, untuk sekolah, untuk Diknas boleh juga gitu. Itu dalam manfaat. Yang berikut kerangka teoritis. Kerangka teorinya itu ya kira-kira yang mana teori-teori apa yang Bapak Ibu gunakan. Jangan terlalu banyak menggunakan teori Bapak Ibu. Teori maksudnya sini adalah model-model apa menurut siapa. Nah itu yang Ibu jelaskan. Sesuai dengan undang-undang kah? Ada teori belajar kah? Siapa yang menjelaskan tentang belajar? Nah itu yang kita ambil Bapak Ibu. Kita gunakan dalam pembahasan penelitian kita gitu. Yang berikut contoh hipotesis. Kalau hipotesis itu ya jika digunakan model ini, nah, misalnya saja jika digunakan model pembelajaran inquiry, maka kemampuan siswa kelas 1 SMA, itu contoh tadi itu. Maka kemampuan ini batubara dalam memecahkan masalah ini. Itu hanya perkiraan kita, itu namanya hipotesis, hanya kira-kira bisa menyelesaikan masalah ini. Dengan masalah ini kita gunakan ini, kira-kira akan bisa memperbaikinya. Itu maksudnya hipotesis Bapak Ibu. Yang berikut metode penelitian. Metode penelitian ini Bapak Ibu menguraikan tentang lokasinya di mana, lokasi penelitiannya, karakteristik kelompok sasarannya apa, jelas dalam subjeknya apa, latar belakangnya apa, itu metode penelitian. Terus dapat berupa variabel juga tulis di sana, ya. Di samping itu juga mungkin kalau PTK bisa ada variabelnya ya, jelas guru, siswa dan lain-lainnya Bapak Ibu. Biasanya metode penelitian itu mulai persiapan tindakannya, seperti mempersiapkan tes, alat-alat yang diperlukan tindakan, misalnya implementasi tindakan dan yang lain-lainnya Bapak Ibu. Ya, semuanya itu adalah termasuk metode. Caranya kita mengambil data, bagaimana menganalisis, ya, bagaimana kita mengadakan wawancara, misal kalau perlu wawancara dengan kepala sekolah, dengan guru yang ada di sana. Ya. Nah, tadi saya sudah singgung juga masalah jadwal penelitian. Jadwal penelitian itu sesuai yang ditulis itu misalnya persiapannya, kapan kita mempersiapkan. Ya, persiapan penelitian itu dalam hal ini adalah membuat proposal Bapak Ibu. Ya, studi pendahuluan atau mengadakan observasi ke lapangan. Kalau di sekolahnya Ibu ya langsung. Ya, seminar proposal kapan. Nah, itu sudah harus terprogram Bapak Ibu. Penyusunannya, instrumennya kapan. Pelaksanaan penelitiannya kapan? Nah itu. Ini kalau penelitian tindakan kelas itu paling lama itu Bapak Ibu ya
3 bulanan, 4 bulan, 6 bulan sudah bisa jadi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melakukan ini ya selama 6 bulan atau 3 bulan ini kan pangkat itu akan bisa naik. Kalau kita tidak mau memperbaiki diri, tidak mau mendekat penelitian, tidak akan bisa naik pangkat begitu. Itu intinya Bapak Ibu. Dengan ini marilah saya mengajak pada Ibu, Bapak, mudah-mudahanlah karena naik pangkat itu adalah untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kalau sudah bagus kita punya perbaikan diri sendiri ya otomatis penghasilan kita akan bagus. Ya. Pangkat naik, ya tunjangan naik sedikit kan begitu Bapak Ibu. Gaji kita naik juga sedikit gitu. Di samping itu juga ya namanya saja di sekolah itu kan itu akan mengakibatkan juga akreditasi kita di sekolah kita tempat mengajar. Sama dengan tadi disampaikan oleh moderator, saya terus terang saja karena saya baru tahu nanti 20 tahun itu baru saya dapat Satya Lencana, 20 tahun, 30 tahun. Ya. Yang 30 tahun itu nanti masa kerja saya 35 tahun baru saya ambil. Nah, itu maksudnya tadi. Untuk Satya Lencana itu kan bisa menambah, bisa menunjang daripada akreditasi sekolah Bapak Ibu. Saya sarankan juga kepada Bapak Ibu ya untuk mencari itu. Kita yang berusaha mencari Bu. Kita tidak akan disuruh sama si A si B. Kita sendirilah mencari. Tujuan apa ya? Untuk menambah dokumen kita lah gitu. Ternyata saya 10 tahunnya saya tidak dapat karena saya waktu itu belum tahu. Nah, ini untung ada pertemuan seperti ini Bapak Ibu saya sarankan. Bisa kalau belum mengambil 20 tahun, ambil yang 10 tahun dulu. Walaupun kita masa kerja 20 tahun gitu misalnya, atau 15 tahun, ambil yang 10, nanti 20 tahun, ambil lagi, 30 tahun ambil lagi, karena 3 kali saya sempat kita ambil gitu. Rencana biaya tidak usah Bapak Ibu. Nah, yang bagian terakhir Bapak Ibu ingin yang saya sampaikan adalah bagian awal laporan PTK. Ya, dalam kita membuat laporan PTK ini yang sudah bagian terakhir ini Bapak Ibu. Yang pertama kita tulis itu abstraknya Bapak Ibu. Ya, abstrak. Abstrak itu memuat sari laporan penelitian secara ringkas. Mulai dari latar belakangnya, masalahnya, tujuan penelitiannya, metodenya, ya yang Bapak Ibu gunakan. Terus yang berikutnya bagaimana hasil penelitiannya, kesimpulannya apa gitu. Nah, itu yang ditulis dalam abstrak. Biasanya abstrak itu Bapak Ibu bisa 300 kata saja. Ya. Kalau mahasiswa saya biasanya saya sarankan 200 sampai 300 kata. Ya, abstrak. Itu yang diisi nanti itu ingat laporan penelitian secara ringkas, latar belakangnya, masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitiannya apa, hasil penelitiannya, kesimpulannya. Nah itu. Itu yang ditulis pada abstrak Bapak Ibu. Yang berikut bab 1. Baru bab 1 yang ditulis nanti Bapak Ibu dalam bab 1 itu dalam laporan ini, laporan PTK, yaitu latar belakang masalah yang berisi rasional mengapa penelitian dilaksanakan. Paparan kesenjangan, nah itu yang ditulis pada proposal tadi Bapak Ibu. Kita ulangi lagi itu. Ya, paparan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kajian berbagai bahan pustaka yang relevan. Artinya ada teori di sana. Pengalaman penelitian, mungkin sesuai dengan pengalaman mengajar itu maksudnya. Mengemukakan alasan sebagai landasan berpijak, penelitian dan lain-lainnya. Ada identifikasi masalah, harus ada masalahnya. Pokoknya yang tadi ditulis lagi. Hanya bedanya Bapak Ibu, kalau misalnya yang pada proposal akan, kalau sini sudah dilaksanakan, itu bedanya kata-katanya. Nanti dicek lagi kembali. Itu bab 1 pendahuluan, lanjutannya ada tujuan penelitian Bapak Ibu. Ada manfaat penelitian. Next Mas. Itu masih bab 1, tujuan penelitiannya, manfaat penelitian. Nah, itu kan kita memindahkan yang 1. Yang bab 2,
kajian teoritis dan hipotesis tindakan. Biasanya ditulis itu ada juga menulis kajian pustaka, kajian teoritis. Ya, itu tidak jadi masalah Bapak Ibu. Bab 2. Kajian teoritis artinya menguraikan landasan substantif teori-teori metodologi yang kita gunakan Bapak Ibu. Kajian penelitian yang relevan. Nah, sebelum kita meneliti mungkin ada penelitian-penelitian yang ada kaitannya, ada hubungannya dengan kita punya penelitian. Itu namanya penelitian yang relevan. Hipotesis tindakan sebagai sasaran uji yang diturunkan dari kajian teoritis, ya, atau kerangka konseptual dan pengalaman penelitian selama melakukan pembelajaran. Nah, itu. Juga perlu ditetapkan indikator kinerjanya gitu. Nah, yang berikut next, metode penelitian. Dalam metode itu tadi sudah saya singgung juga, ini dalam laporannya settingnya. Di sini biasanya kata-katanya harus dirubah Bapak Ibu. Kalau proposal akan dilaksanakan di mana gitu. Kalau misalnya sudah membuat laporan, nah sudah dilaksanakan gitu. Makanya ditulis setting penelitiannya menguraikan tentang penetapan lokasi yang berisi lokasi penelitian di mana, kelas berapa dan seterusnya, ya. Prosedur tindakannya, persiapan tindakan apa-apa saja seperti mempersiapkan tes, alat-alat yang diperlukan dalam tindakan. Misalnya biasanya mengimplementasi tindakan meliputi tindakan yang diambil, skenario kerja, prosedur tindakan yang dilakukan, memanfaatkan atau evaluasi. Biasanya di sini ya prosedur ini ya kita mulai dari mengadakan observasi, kita membuat perencanaan, silabus, media, evaluasi dan lain-lainnya. Nah itu. Kalau singkatnya seperti itu Bapak Ibu. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Nah ini, hasil penelitian dan pembahasan Bapak Ibu. Hasil penelitian itu deskriptif hasil tindakan. Setiap siklus kita tulis Pak, Bapak Ibu. Ya, setiap siklus kondisi penataan kelas, perasaan, peran sekolah, peran siswa, guru, teman sejawat, fasilitas yang digunakan, prosedur pemantauan, penilaian, semuanya ditulis. Namanya saja laporan hasilnya. Apa-apa yang kita lakukan pada saat penelitian itu maksudnya. Kita tulis semuanya. Nah, pembahasan hendaknya memberikan penjelasan tentang kegagalan atau keberhasilan kita Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu ditulis dalam pembahasan. Jangan hanya hasilnya saja. Mungkin ada kegagalan kita, ditulislah dalam pembahasan. Bisa nanti digunakan pada anak-anak yang bisa digunakan oleh teman kita kalau kegagalan kita di mana gitu. Sebentar Bapak Ibu. Ya, itu hasil pembahasan Bapak Ibu. Dan bab 5 adalah simpulan dan saran. Kesimpulan ini adalah biasanya Bapak Ibu menjawab daripada permasalahan yang ada. Ya, penelitian itu menyimpulkan hasil penelitian secara lengkap sesuai dengan masalah yang diteliti. Nah itu, ya. Saran juga mengacu pada permasalahan. Ya, saran juga mengacu kepada permasalahan Bapak Ibu. Permasalahan dan simpulannya. Ya, saran kepada biasa pemerintah, kepada guru, kepada teman, kepada yang akan mengadakan penelitian begitu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bagian akhir pelaporan PTK itu daftar pustaka, ya, daftar pustaka. Buku-buku yang Bapak Ibu gunakan itulah ditulis dalam daftar pustakanya. Buku apa? Dengan catatan jangan hanya tulis daftar pustaka buku A, buku B, buku C, tapi di dalam pembahasan tidak ada. Usahakanlah sinkron antara buku yang kita gunakan dalam pembahasan dengan dengan yang kita tulis di dalam daftar pustaka. Sering sekali mahasiswa saya seperti itu. Hanya dia tulis saja di dalam di dalam uraiannya, tapi ataukah sebaliknya dia tulis dalam uraiannya tapi daftar pustaka tidak ada gitu. Makanya ini kita harus teliti satu persatu. Biasanya disisirlah. Kalau kita pakai buku A,
Kita lihat dulu daftar-daftarnya sudah ada enggak? Buku baku B dan seterusnya. Menurut ini buku B dan seterusnya, dan C dan seterusnya, begitu Bapak Ibu. Itu barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti lebih mendetailnya ada istilah-istilah dalam PTK yang Bapak Ibu tidak jelas, kurang paham, itu ada saya sudah berikan lampirannya di sana. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu bisa paham, bisa mengerti, dan bisa melaksanakan setelah mengadakan mengikuti seminar ini Bapak Ibu. Dan hasilnya bisa digunakan untuk naik pangkat. Doa saya seperti itu. Supaya kita sebagai guru, karena saya ini adalah guru juga, yang lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kita. Yaitu salah satunya melalui pangkat, di samping ada sumber-sumber yang lain. Di samping itu juga untuk memperbaiki terutama proses belajar mengajar kita supaya bagus hasilnya, supaya gaji yang kita terima bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan pada panitia. Kurang lebih mohon maaf Bapak Ibu semuanya yang luar biasa dimanapun berada. Sekali lagi ingat, jaga kesehatan ya, supaya kita semuanya sehat.